Selamat malam Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa Yabes pada malam hari ini. Kita bersyukur kita sudah boleh melewati hari demi hari dan saat ini kita bisa berkumpul kembali. Mari kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 49, Ku bersyukur ya tebusku. Kita nyanyikan bait yang pertama saja. Ku bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun air mataku dihapusnya dan damai di hatiku. Ku bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun air mataku dihapusnya dan damai di hatiku. Mari kita akan masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memimpin, menyertai kami Tuhan sampai pada saat ini. Dan saat ini kami bersyukur kami masih boleh berkumpul bersama-sama meskipun kami tidak satu tempat, tapi kami boleh sehati. Kami bisa memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga kami boleh menaikkan pokok-pokok doa kami. Kau berkati waktu ini Tuhan, ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami, sucikan dan layakkan kami. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan menyanyi dari RW 1 nomor 269. Tuhan aku rindu. Kita nyanyikan lagu ini 2 kali berturut-turut ya. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa Yabes. Kita bersyukur Tuhan yang menyertai, menuntun kita dari minggu ke minggu, bulan ke bulan. Kita boleh memasuki bulan yang baru di bulan Oktober ini. Kita bersyukur kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan kita boleh alami bahkan berlimpah. Mari kita siapkan hati kita untuk membaca dan merindukan firman Tuhan. Kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah pimpin kami boleh memasuki bulan yang baru, hari yang baru di bulan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami alami secara melimpah.
Ajar kami boleh selalu bersyukur dan memberikan respon yang benar atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nats yang akan kita baca hari ini dari Mazmur 31 ayat 20 sampai 25. Mazmur 31 ayat 20 sampai 25. Saya akan bacakan satu ayat saja, yaitu ayat 20. Ayat 20 dari Mazmur 31. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengalami kebaikan Tuhan, itu sangat mudah bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita dengan mudah katakan, puji Tuhan, Allah itu baik, Allah begitu luar biasa. Namun saat kita menghadapi pergumulan hidup, kita menghadapi kesulitan, tantangan dalam hidup kita, apakah kita masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan kita tetap bisa katakan puji Tuhan dan kita bisa bersyukur kepada Tuhan? Saudara kasih oleh Tuhan, jujur, tidak mudah melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di balik semua penderitaan dan kesusahan yang kita alami. Di saat lancar kita gampang katakan puji Tuhan, saya bersyukur. Tapi di tengah pergumulan hidup kita, seringkali sulit bagi kita untuk berkata puji Tuhan dan saya bersyukur untuk semua yang boleh saya alami. Itu sebabnya tidak heran sebagian orang mulai hanya mereka kecewa kepada Tuhan dan mereka mulai menjauh dari Tuhan karena pergumulan demi pergumulan yang mereka alami. Mereka tidak bisa melihat kebaikan Tuhan di balik semua yang mereka alami saat itu. Apakah kita hanya bisa bersyukur saat kita menerima kebaikan Tuhan? Apakah kita hanya bisa menerima kebaikan Tuhan? Apakah kita hanya bisa bersyukur saat kita menerima kebaikan Tuhan saja? Apakah di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi tidak ada kebaikan Tuhan di dalamnya? Pemazmur katakan kepada kita, pada saat sulit agar hidup kita tetap aman adalah dengan mengucap syukur dan kita melayani Tuhan. Pemazmur memberikan kunci pada kita bagaimana bisa merespon dengan baik, yaitu kita tetap belajar bersyukur. Dia berkata, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Itu ayat yang tadi kita baca. Kalau kita lihat dari ayat 20 sampai 25, nats kita hari ini adalah ajakan untuk mengucap syukur dan mengasihi Tuhan. Bagian ini masih di latar belakangi bagaimana pemazmur pada hari itu berada dalam masa-masa yang sangat sulit dan tidak nyaman. Ia menghadapi masalah besar di dalam hidupnya, sebab masih banyak orang yang mengejarnya dan menginginkan sesuatu dari dia. Bahkan ada orang yang memasang jaring angin, jaring ingin menjebak dan menjatuhkannya. Banyak orang ingin menjatuhkan, ingin melakukan sesuatu yang jahat kepada pemazmur. Pemazmur bahkan berkata dia dikejar-kejar Raja Saul dan tentara Israel. Kemanapun Daud pergi, tentara suruhan Saul terus mengejarnya. Sebenarnya bagi Daud tidak ada lagi tempat aman dan nyaman bagi Daud. Daud merasakan ketakutan, kekhawatiran, dan kegentaran saat menghadapi musuh-musuhnya. Namun, yang sangat menarik, justru di dalam situasi seperti ini, apa yang dilakukan oleh pemazmur? Bagaimana bereaksi? Bagaimana dia berespon terhadap sebuah situasi yang sulit dan tidak nyaman itu? Apa yang dia lakukan? Bagaimana dia merespon semua peristiwa yang terjadi? Yang pertama, pemazmur tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Di tengah pergumulan, kesulitan, dikejar-kejar oleh Saul dan tentara Israel. Di balik semuanya itu, dia tetap mengalami akan kebaikan Tuhan yang melimpah dalam hidup dia. Itu sebabnya dengan cara dia mengatasi pergumulan dia itu, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Pemazmur yakin bahwa hidupnya hanya ditentukan oleh Tuhan. Hidupnya bukan ditentukan oleh musuh-musuhnya. Hidupnya bukan ditentukan oleh masalahnya. Hidupnya bukan ditentukan oleh penyakitnya. Bukan. Dia yakin bahwa hidupnya ada dalam genggaman tangan Tuhan. Hidupnya hanya ditentukan oleh Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, sehingga walau di dalam pergumulan dan kesusahan yang begitu dalam di dalam hatinya,
Dia menyikapi dengan baik. Dia tetap mengalami limpahnya kebaikan Tuhan dalam hidup dia. Ada ungkapan syukur yang Daud naikkan kepada Allah. Dia mengucap syukur dan tetap melayani Tuhan. Dia tetap bisa merasakan damai itu menguasai hidup dia. Saudara yang kasih oleh Tuhan, di balik semua derita pergumulan, Daud merespon dan dia bersyukur akan kebaikan Tuhan yang melimpah atas hidup dia. Indikasi damai sejahtera ada dalam hatinya adalah ketika dia bisa menunjukkan kepada kita ajakannya kepada umat Tuhan agar tetap berharap pada Tuhan dan tetap mengasihi Tuhan. Sama seperti Paulus pada waktu di dalam penjara, dia berkata, bersukacitalah. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Paulus di tengah penderita, dia dalam penjara, tapi dia bisa berkata bersukacitalah senantiasa. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di dalam situasi dan kesulitannya, Paulus mengajak orang lain untuk tetap mengucap syukur pada Tuhan. Dan dia sendiri bersyukur pada Tuhan. Sikap bersyukur bukan bergantung situasi atau kondisi yang kita alami. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus tetap memberikan kebaikan-kebaikannya di tengah kondisi seburuk apapun. Melalui situasi yang berat, justru pertolongan Tuhan benar-benar nyata. Dan kita sungguh-sungguh bisa mengalami Tuhan di tengah situasi yang sangat berat. Di tengah situasi lancar mungkin kita jarang untuk bersyukur, bahkan mengandalkan Tuhan. Justru tengah pergumulan kita datang kepada Tuhan, kita berseru dan bersyukur, dan disitulah kita benar-benar mengalami Tuhan di dalam pergumulan kita. Saat kita berserah kepadanya dan mendapatkan pertolongan, justru kita disadarkan bahwa kita adalah orang-orang yang lemah dan terbatas. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, meski seperti bejana yang pecah, tapi Tuhan Sang Penjunan memulihkan Daud sehingga kehidupan Daud menjadi lebih indah dan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dari situ muncul sikap bersyukur dan mengasihi Tuhan. Yakinlah saudaraku, kebaikan Allah selalu nyata dalam setiap situasi kehidupan karena ada Yesus bersama kita. Dan bersyukurlah kepada Tuhan karena Ia baik. Hal yang kedua, bagaimana Daud merespon akan kebaikan Tuhan. Di ayat 25, Daud tetap berharap kepada Tuhan. Ayat 25 dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang berharap kepada Tuhan. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Bukit batu dan pertahanannya. Pemazmur memanjatkan permohonannya kepada Tuhan, karena percaya Tuhan pasti mendengar dan menjawabnya. Ia tahu Tuhan adil, maka orang benar tidak akan dipermalukan. Sebaliknya, orang fasik akan mendapat ganjaran setimpal. Berulang kali pemazmur menyatakan keyakinannya bahwa Tuhan setia. Semasa hidupnya, Daud telah mengalami bagaimana Tuhan memperhatikan keadaannya. Tuhan meneguhkannya dan melindunginya. Pemazmur yakin orang benar akan mengalami kebaikan Tuhan, yaitu perlindungan dan pemeliharaannya dari orang-orang jahat, bahkan yang mempercayakan kepada Allah miliknya yang paling berharga, yaitu nyawanya. Oleh karena itu, apapun yang Daud alami, ia tetap percaya kepada Tuhan. Dalam pergumulan hidup ini, jangan pernah lupa bahwa Tuhan punya kuasa untuk menguatkan ketika kita lemah. Ia juga punya kuasa untuk menegakkan ketika kita terjatuh. Berserulah kepadanya dan tetaplah mempercayai kebaikan hatinya. Karena bejana pecah sekalipun dapat dijadikan indah di tangannya. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, maka kita harus tetap beriman kepada Allah. Di dalam situasi sulit, kita harus memilih bersikap kuat dan teguh. Tetap kuat bukan karena kita yang kuat, tapi karena ada Yesus di samping kita yang menopang dan memberikan kekuatan. Milikilah penyerahan penuh kepada Tuhan, karena Dia tahu yang terbaik bagi kita dan tidak ada rancangan yang gagal atau salah. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur dan terima kasih atas kasih karunia Tuhan yang boleh kami alami. Banyak pergumulan kami boleh tetap merasakan berlimpahnya kasih kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Pada saat kami mengalami semuanya Tuhan, kami boleh merespon dengan baik, kami tetap bersyukur kepada Tuhan.
Kami boleh tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Shalom. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Sekarang tibalah saatnya kita akan mempersatukan hati kita untuk kita berdoa syafaat. Mari kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah menyertai dan memimpin hidup kita sampai pada hari ini. Mari kita bersyukur bersama-sama. Tuhan, tahan hentinya kami mengucap syukur untuk pemeliharaan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami setiap kami Tuhan, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai pada hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, kalau seringkali kami mengecewakan hati Tuhan, baik lewat kata-kata kami, lewat perbuatan kami, pikiran kami. Kami mohon Tuhan saat ini Kau satukan hati kami, Kau sucikan dan layakkan kami Tuhan, supaya kami boleh berkenan di hati Tuhan lewat doa-doa yang kami panjatkan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tetap mendoakan untuk ibadah onsite kita tetap mohon belas kasihan Tuhan, karena ibadah ini bisa berlangsung hanya karena kemurahan Tuhan. Kita terus berdoa biar Tuhan beri kelancaran, dan setiap penata layan diberi sehat, jemaat-jemaat yang hadir juga diberi kekuatan kesehatan, setiap kami yang melayani diberikan urapan dan kuasa, hamba-hamba Tuhan yang melayani juga Tuhan berkati mereka, dan biarlah pelayanan kami boleh menjadi berkat. Kita doakan untuk streaming, biar Tuhan juga berkati, tidak ada gangguan, sehingga jemaat-jemaat yang masih tetap beribadah di rumah, mereka bisa tetap ikut dengan baik, dan juga kita rindu bisa menjangkau jiwa-jiwa yang lain juga. Kita berdoa untuk keamanan, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Mari kita terus mendoakan ibadah onsite kita ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami terus mohon belas kasihan Tuhan dan kemurahan Tuhan, karena kami tahu Tuhan, ibadah yang kami ini bisa berjalan hanya karena kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan berkat kemurahan, kami mungkin tidak bisa melakukan ibadah ini Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu dan berkat-Mu, sehingga setiap kami yang hadir, jemaat-jemaat yang hadir boleh diberkati, kami diberi kekuatan kesehatan, demikian juga yang melayani, Tuhan juga berikan sukacita, kekuatan kesehatan, dan juga Tuhan urapi setiap kami, juga hamba-hamba-Mu yang melayani firman Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan untuk keamanan, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, juga live streaming bisa berjalan dengan lancar Tuhan. Kami rindu jemaat-jemaat yang mungkin masih beribadah di rumah, mereka bisa mengikuti dengan baik, dan kami rindu live streaming ini bisa tetap berjalan sehingga bisa menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa lagi yang boleh ikut di dalam ibadah kami ini Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan Tuhan ibadah minggu ini, biar Tuhan yang pimpin, Tuhan yang memberkati. Kami juga serahkan untuk persekutuan doa Yabes ini juga Tuhan, biarlah Tuhan tolong supaya jemaat-jemaat bisa diberi kerinduan untuk bisa berdoa bersama-sama, dan kami semakin banyak pasukan-pasukan doa yang boleh berdoa untuk gereja Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk hal-hal yang lain juga Tuhan. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tetap doakan keluarga kami, biar Tuhan terus memberi kami kekuatan kesehatan, Tuhan memberikan urapan dan kuasa, hikmat yang dari Tuhan di dalam kami melayani, sehingga pelayanan kami boleh menjadi berkat. Doakan anak-anak kami, biar Tuhan yang menuntun, memimpin, menyertai kehidupan mereka, untuk usaha pekerjaan mereka, dan juga masa depan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami terus berdoa juga untuk keluarga hamba-Mu. Kami tahu Tuhan, kami tidak mungkin kuat sampai hari ini tanpa dukungan doa dari jemaat-jemaat-Mu. Tuhan berkati, biar kami boleh terus diberi kekuatan kesehatan, Kau jaga keluar masuk kami Tuhan. Berikan kami urapan dan kuasa-Mu, sehingga kami, pelayanan kami boleh menjadi berkat. Kami juga serahkan Tuhan anak-anak kami, Tuhan berkati mereka, beri mereka kekuatan kesehatan Tuhan. Engkau juga memimpin usaha pekerjaan mereka dan masa depan mereka, kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sudah mengatur dan Tuhan sudah memberi yang terbaik untuk mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarga kami ini, Kau jaga, lindungi, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
kita tak henti-hentinya juga, mari kita berdoa untuk jemaat-jemaat kita. Kita doakan untuk kesehatan mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka, kerohanian mereka, dan khususnya kita doakan supaya jemaat-jemaat kita yang sudah sekian lama ikut online ini, mereka tidak bermalas-malasan, mereka tidak ogah-ogahan, mereka bisa tetap setia terhadap GKBJ Bandung, dan mereka juga bisa ikut di dalam ibadah onsite ini, karena kita tidak tahu sampai kapan kesempatan ini bisa Tuhan kasih. Mari kita doakan supaya jemaat-jemaat kita boleh tetap setia mendukung pekerjaan Tuhan, dan mereka juga bisa setia untuk beribadah dan juga melayani bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami juga terus menyerahkan jemaat-jemaat kami. Tuhan, kami rindu Engkau terus pelihara mereka dengan kekuatan kesehatan. Tuhan juga lindungi, jagai keluar masuk mereka. Tuhan, berkati usaha, pekerjaan mereka, keluarga, rumah tangga mereka masing-masing, anak-anak mereka kami serahkan dalam tangan Tuhan. Segala beban pergumulan mereka hadapi, mereka boleh mengikutsertakan Tuhan, dan kerohanian mereka boleh tetap setia mengikut Tuhan, mengiring Tuhan sampai akhir hidup mereka. Dan kami terus berdoa, Tuhan, biarlah kesempatan yang Tuhan masih kasih untuk kami bisa beribadah dan melayani Tuhan, mereka bisa gunakan dengan baik. Tuhan, mereka tidak bermalas-malasan untuk datang beribadah dan melayani Engkau, dan biarlah mereka boleh tetap setia terhadap GKBJ Bandung ini sebagai gereja lokal mereka, dan mereka sungguh-sungguh Tuhan boleh memperhatikan dan ikut berbagian di dalam pekerjaan Tuhan di sini. Kami serahkan Tuhan, kami rindu semakin hari semakin banyak jemaat-jemaat yang bisa hadir lagi untuk ikut beribadah dan kita bisa melayani bersama-sama. Kami tahu Tuhan, kesempatan ini kami tidak tahu sampai kapan Tuhan kasih, tapi biarlah kesempatan yang masih Tuhan berikan kami bisa gunakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita tetap mendoakan untuk pemerintah kita. Kita terus doakan untuk Pak Jokowi, Tuhan beri kekuatan kesehatan, Tuhan berikan hikmat, dan Tuhan juga berkati untuk para menteri yang ada, biar mereka bisa bekerja sama, menjadi panutan, menjadi berkat untuk rakyat Indonesia ini, khususnya di dalam menangani berbagai hal, baik pandemi ataupun juga hal-hal yang lain. Biar Tuhan memberikan mereka bijaksana di dalam segala sesuatunya, dan kita terus berdoa supaya pandemi ini benar-benar bisa menjadi endemi dan kita semua bisa hidup lebih normal. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami terus mendukung dalam doa, itulah sesuai dengan perintah Tuhan untuk kami terus mendoakan pemerintah yang Tuhan percayakan kepada negara kami. Kami berdoa untuk Pak Jokowi beserta menteri-menteri yang ada. Tuhan berkati mereka, beri kekuatan kesehatan Tuhan. Tuhan juga berikan mereka bijaksana, hikmat yang dari Tuhan di dalam memimpin negara yang besar ini Tuhan, supaya mereka boleh memikirkan dan sungguh-sungguh bisa menjadi panutan bagi kami semua. Mereka boleh memberi yang terbaik untuk rakyat Indonesia ini, sehingga rakyat Indonesia boleh sungguh merasakan bagaimana kepemimpinan Pak Jokowi ini sungguh-sungguh berdampak yang sangat luar biasa. Tuhan, kami berdoa, kami mau menyerahkan Tuhan begitu banyak masalah yang dihadapi, biar Tuhan yang terus memberi kekuatan, kemampuan, dan jalan keluar bagi beliau, sehingga beliau tahu apa yang harus dikerjakan. Kami juga serahkan Tuhan untuk pandemi ini boleh semakin hari semakin sedikit dan boleh menjadi endemi, sehingga kami bisa hidup lebih normal lagi. Tuhan, kami serahkan biar rakyat Indonesia bisa menjaga prokes, sehingga pandemi ini tidak terjadi gelombang-gelombang lagi Tuhan, tapi sungguh-sungguh bisa kami akhiri dengan baik. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mendoakan untuk situasi dan kondisi politik maupun ekonomi di dunia ini ya, khususnya dengan pandemi ini kita tahu banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Mari kita doakan supaya lewat semuanya ini negara-negara ini bisa mengatasi dan sikon politik maupun ekonomi ini bisa stabil kembali. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami tahu pandemi ini membuat begitu banyak Tuhan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam setiap negara-negara di dunia ini. Kami berdoa Tuhan untuk sikon politik maupun ekonomi yang terjadi banyak sekali perubahan. Biar Tuhan tolong supaya
setiap negara benar-benar bisa memikirkan dan bisa menstabilkan baik politik, baik ekonomi, sehingga kami bisa sama-sama menjalani kehidupan kami dengan baik Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu supaya sungguh-sungguh sikon politik dan ekonomi ini bisa stabil Tuhan. Kami serahkan negara kami juga, biar Tuhan juga pimpin sehingga perekonomian bisa bertumbuh dan juga situasi politik, keamanan Tuhan jaga, Tuhan lindungi juga. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, mari kita berdoa untuk masa depan gereja-gereja Tuhan setelah pandemi ini berakhir. Kita tahu pandemi ini banyak sekali membuat perubahan-perubahan, termasuk juga jemaat-jemaat Tuhan di setiap gereja-gereja Tuhan. Kita doakan supaya jemaat-jemaat bisa tetap setia dengan gereja lokal mereka masing-masing. Mereka tidak meninggalkan gereja lokal mereka, tapi mereka bisa tetap setia, mereka tetap bisa beribadah kembali, melayani bersama-sama, dan ikut berbagian di dalam gereja lokal mereka masing-masing. Kita doakan supaya masa depan gereja-gereja Tuhan ini, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang campur tangan dan memberikan hikmat kepada para pemimpin gereja. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, sekali lagi kami tahu pandemi ini membuat banyak perubahan perilaku dan segala sesuatu Tuhan, termasuk juga di dalam gereja Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak jemaat-jemaat yang mengalami banyak hal lewat pandemi ini. Kami rindu Tuhan, Engkau yang menggerakkan hati mereka, Engkau yang memberikan pengertian kepada mereka untuk mereka bisa tetap setia dengan gereja lokal mereka masing-masing Tuhan. Kami rindu supaya setelah pandemi ini berakhir, jemaat-jemaat bisa kembali untuk beribadah dan melayani di gereja mereka masing-masing Tuhan. Dan mereka benar-benar boleh setia mengiring Tuhan. Mereka boleh setia dengan gereja lokalnya. Mereka boleh menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan mereka dalam gereja lokal mereka masing-masing. Kami mau serahkan Tuhan, biar Tuhan juga memberikan hikmat kepada para pemimpin gereja, sehingga kami tahu apa yang kami harus kerjakan dan lakukan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan yang memiliki gereja-gereja Tuhan ini juga, Tuhan juga akan memimpin dan menyertai setiap gereja-gerejamu ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum mengakhiri, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat persembahan yang kita sudah siapkan untuk Tuhan. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk persembahan yang sudah kami siapkan untuk pekerjaan Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, juga tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini Tuhan. Kami serahkan jemaat-jemaat boleh setia mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan lewat perpuluhan, lewat persembahan yang mereka harus kembalikan, biar mereka tidak mencuri apa yang menjadi milik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan jemaat-jemaat-Mu, Kau berkati mereka. Kami serahkan persembahan ini biar boleh menjadi persembahan yang harum dan indah di hadapan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah persekutuan doa Yabes pada malam hari ini. Sampai berjumpa Jumat yang akan datang. Tuhan memberkati.